Baik, terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya Hristiawan dalam mata kuliah metodologi penelitian dan seminar untuk linguistik. Ya, mohon maaf sebelumnya hari ini pakaian saya nggak proper ya, pakai kaos, apa baju yang biasa saya pakai untuk kuliah belum kering. Jadi mohon maaf pakai kaos. Ya, semoga bisa memperlihatkan suasana yang lebih santai ya untuk mahasiswa. Oke. Baik, di perkuliahan ini kita berusaha untuk memahami apa sih itu penelitian ya, penelitian itu untuk apa ya, terus kenapa kalian di tahap ini S1 itu harus melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ya. Terus target kita adalah usahakan ya bisa menyelesaikan bab 1. Hanya saja tidak tertutup kemungkinan kalian bisa menargetkan lebih dari itu karena di mata kuliah ini ada juga mahasiswa yang sudah mengambil di saat yang bersamaan ya, mengambil mata kuliah penulisan skripsi ya. Jadi untuk mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah penulisan skripsi, saya berharap targetnya itu bisa lebih dari bab 1 begitu ya. Terus minggu lalu itu saya sudah menyampaikan kurang lebih ya isi dari bab 1 itu seperti apa sih ya idealnya ya. Seperti latar belakang itu kan saya sambil share ya. Ya, oke. Jadi latar belakang itu apa namanya kan idealnya kalau setelah baca latar belakang itu seharusnya kita sebagai pembaca itu bisa memahami kenapa penulis ini atau peneliti ini melakukan penelitian yang dijabarkan di latar belakang ya. Bisa menjawab pertanyaan kenapa gitu ya melakukan penelitian itu. Terus di latar belakang juga kita menceritakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas ya. Dan nanti hal-hal itu akan kita pick up ya, kita pick up highlight-nya ya, dan kita tuliskan hal-hal yang paling penting itu di bagian identifikasi masalah. Biasanya begitu ya. Jadi kita jabarkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi di penelitian ini ya. Terus nanti hal-hal yang kita jabarkan di penelitian di latar belakang itu merupakan masalah yang berujung ke masalah inti yang kita bahas di skripsi gitu. Itu yang apa ya idealnya sih begitu. Kayak misalnya seperti yang kalian lihat ya. Jadi ini alur bab 1 yang biasa saya sarankan ya. Tapi hanya saja ya ini sebagai referensi saja ya. Jadi yang umum itu biasanya begini. Tapi kalau ada yang lain juga nggak masalah. Asal ada korelasinya ya, ada hubungannya gitu. Oke, biasanya kalau ke penelitian tentang kebahasaan ya, bahasa Jepang, itu alurnya biasanya kayak gini. Yang sering saya sarankan ya, pertama kita ngobrolin hal yang luas dulu ya, pendidikan bahasa Jepang di Indonesia seperti apa, bisa ngomongin sejarahnya juga ya. Terus habis itu ngomongin kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia melalui berdasarkan hasil survei JF ya, Japan Foundation. Terus biasanya saya sarankan untuk ngomongin JLPT juga. Jadi untuk ngasih tahu ya, untuk membuktikan bahwa bahasa Jepang itu susah gitu. Sebenarnya buktinya nggak mesti dari JLPT aja ya. Kalau kalian menemukan penelitian lain yang mengindikasikan, yang memberikan sinyal ya bahwa
bahasa Jepang itu sulit, itu boleh juga diangkat ya. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha menunjukkan bahwa bahasa Jepang itu sulit. Terus setelah berhasil menunjukkan ya ke pembaca nih bahasa Jepang itu susah loh. Buktinya ini nih yang ikut JLPT banyak tapi yang lulus sedikit kan. Itu bener kan ada angkanya gitu kan. Kita meyakinkan pembaca. Terus dari situ kita ngomongin emang apanya sih yang susah gitu. Bahasa Jepang itu apanya yang beda dari bahasa Indonesia. Gitu ya. Terus kita juga bisa menceritakan karakteristik bahasa Jepang berdasarkan buku-buku yang sudah ada ya. Jadi kita nggak bisa menceritakan berdasarkan pengalaman sendiri ya. Jadi waktu saya belajar tuh ada kesulitan di sini. Ya, siapa tahu kenapa nggak bisa begitu? Karena siapa tahu yang mengalami kesulitan itu saya saja gitu ya. Jadi bukan semua orang. Makanya harus berdasarkan buku, berdasarkan penelitian yang sudah ada gitu ya. Nah, terus dari situ biasanya bisa mengarah ke pokok bahasan yang kita bahas di atau tema yang kita bahas di skripsi itu ya. Misalnya tentang partikel, tentang setsuzokushi, tentang apa ya bisa mengarah ke situ. Nah, ketika membicarakan tema ya, ini belum saya minggu lalu belum sampai ke sini sih. Nih, setelah ini saya tunjukkan. Nah ini setelah kita masuk ke tema kita ya, ke tema masing-masing kalian kan kalian punya tema sendiri-sendiri, ada yang menganalisis partikel, ada yang menganalisis apa gitu ya, menganalisis kata sambung, menganalisis fukushi ya, kata keterangan ya. Nah setelah memasuki area tema ini ya, pertama kita jelaskan bahwa kita akan dalam penelitian ini akan fokus kemana gitu, akan fokus ke analisis mengenai atau analisis terhadap apa gitu ya. Misalnya terhadap partikel itu apa sih gitu ya. Kita jabarkan dulu definisinya ya. Partikel adalah menurut si ini gitu. Nah, kita juga sampaikan definisi dari tema yang kita bahas ini berdasarkan buku yang sudah ada ya. Buku acuannya, buku penelitiannya ya, penelitian yang berkaitan. Kita jabarkan dulu definisinya apa sih supaya pembaca itu tahu apa yang kita partikel itu kan banyak ya. Nah supaya pembaca nggak kemana-mana, nah, dijabarkan partikel itu adalah yang ini loh gitu. Siapa tuh persepsi orang berbeda-beda, jadi kita samakan dulu persepsinya. Kita lagi ngomongin partikel nih dalam bahasa Jepang, joshi bahasa Jepangnya ya, gitu. Terus joshi itu apa sih? Ya berdasarkan kamus ini, joshi itu adalah bla 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 bla. Berdasarkan buku Bumpo yang ini, joshi itu adalah bla bla bla. Ya, gitu. Terus setelah mengkonfirmasikan ya, menyamakan visi sama pembaca ya, kita lagi ngomongin ini nih. Gitu. Terus kita flashback waktu kita belajar bahasa Jepang dasar, tema yang kita bahas itu diperlakukan seperti apa, disajikan seperti apa. Kita bisa lihat buku ajar ya, Minan Nihongo 1, 2, New Approach ya, terus buku-buku lain mungkin ya, yang kalian pakai selama belajar. Nah, kita bisa melihat kondisinya di situ gimana sih? Gitu. Apakah sudah cukup disampaikan? Gitu ya. Nah, karena buku bahasa Jepang dasar itu materinya banyak ya, jadi saya berasumsi mungkin penyajiannya kurang gitu. Jadi bisa menimbulkan ya wajar kalau kita nggak paham. Jadi kalau kalian yang meneliti mengenai Bumpo, mengenai tata bahasa, mengenai apa teman-temannya itu ya, itu kan intinya karena nggak paham ya nggak sih? Karena kurang gitu, kurang paham, entah nggak bisa pakai gitu kan. Nah, kita tuh harus membuktikan kenapa kita mengalami kesulitan gitu. Kita harus bisa menjabarkan alasan kenapa kita sekarang ada di posisi nggak paham tentang hal itu gitu loh. Kita harus bisa ngasih buktinya gitu. Ya, jadi
kita bisa mencari buktinya itu dengan melihat penyajiannya ya, misalnya tentang Temoraitai, misalnya tentang Tehoshi. Ada nggak sih di buku pelajarannya? Ada kan ya? Ada. Di bab mana tuh gitu? Disajikannya seperti apa? Contoh kalimatnya berapa? Ya kan? Kalau contoh kalimatnya sedikit wajar dong, nggak paham. Gitu. Apalagi misalnya ada penelitian tentang kesalahan berbahasa misalnya ya. Nah, itu bisa jadi dasar juga gitu. Bahwa ini ada juga nih penelitian tentang kesalahan berbahasa terkait dengan materi ini. Ternyata banyak mahasiswa yang nggak ngerti gitu ya dari penelitian itu. Bisa juga seperti itu. Ya. Terus selain itu juga bisa juga dari penelitian-penelitian lain yang terkait gitu ya. Gitu ya, nggak apa-apa Meli. Nah, dari situ dari menjabarkan hal-hal tadi, seharusnya di titik itu ya kalian sudah bisa menemukan originalitas penelitian kalian sendiri ya. Jadi penelitian yang relevan itu nggak mesti dijabarkan di, kan ada tuh subbabnya ya, ada subbab penelitian yang relevan itu ada memang. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bisa cerita di latar belakang gitu loh. Karena apa? Karena penelitian terdahulu itu juga bisa menjadi sebuah latar belakang kenapa kita melakukan penelitian yang sekarang. Gitu. Jadi nggak mesti oh berarti harus diceritain di penelitian yang relevan ya sensei ya. Cuma di situ doang. Enggak, bisa cerita aja nggak apa-apa. Nanti detailnya di penelitian yang relevan gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti dari cerita tentang observasi di buku tuh buku ajar kayak gini nih kondisinya, oh memprihatinkan ya. Terus ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang belum paham nih. Berdasarkan latar belakang tadi, nah nanti kan bisa ngobrol gitu ya. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, nah, dalam penelitian kali ini penulis akan kan gitu. Ya. Oke, terus kalian juga bisa menjelaskan datanya ya. Selama ini penelitian berkaitan sama partikel tuh banyak pakai data apa sih? Kalimat, datanya berupa kalimat, sensei. Iya, kalimat dari mana? Gitu kan. Kalimat itu kan banyak ya sumbernya. Dan masing-masing sumber itu punya karakteristiknya masing-masing. Ya. Jadi dari situ nanti kalian bisa memunculkan originalitas penelitian kalian sendiri. Ya. Terus, nah masalahnya sekarang, ini share screen-nya saya sudahi dulu. Masalahnya sekarang, apakah kalian memahami masalah yang kalian hadapi di skripsi ini atau enggak gitu? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya, kalau saya tanya apa sih masalahnya di skripsi kalian itu jawabannya gimana? Ya, jadi misalnya siapa di sini yang tentang Alisa tentang apa ya? Tentang apa itu kemarin? Kansai Bank bukan ya? Oh iya, sensei benar. Kansai Bank ya, oke. Iya. Ya, tentang partikel akhir kalau nggak salah di Kansai Bank ya. Iya benar. Iya, memang ada apa dengan Kansai Bank? Apa masalahnya? Nah, kalau misalnya saya tanya begitu sama Alisa, kira-kira gimana jawabannya? Ya, nggak mesti jawab sekarang sih, tapi itu harus bisa dijawab pertanyaan itu ya. Pertanyaan saya tadi, apa sih masalahnya? Terus misalnya Haikal tentang Fukushi kalau nggak salah ya, tentang Motomo sama Ichiban ya, kalau nggak salah itu. Ya, emang masalahnya apa gitu dengan Fukushi itu? Gitu. Kalau Lutfia itu tentang kemarin apa ya lupa saya. Tehoshi Tagaru sama Oh Tai iya 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 Sensei. iya iya. Iya. Tentang apa tadi? Sorry nggak kedengeran. Tai Tagaru sama Oh Tehoshi. iya. Tai Tagaru sama Tehoshi ya. Oke oke. Ya emang ada apa dengan itu kan? Masalahnya apa sih? Gitu ya. Jadi
Kalau misalnya saya jawab itu, apa yang bisa kalian sampaikan coba? Kira-kira paham nggak sekarang? Jawabannya sekarang gini, paham atau enggak gitu masalahnya? 1, 2, 3, go. Insya Allah paham. Insya Allah Belum, paham. Meli Sensei. tentang Toba-Taranara ya, Insya Jokeng. Allah Sensei. Nah, kalau Meli sendiri memahami masalah ini apa masalahnya di Jokeng Hyogeng itu? Yang pertama sih Jokeng Hyogeng bahasa Jepang itu kan Toba Taranara. Mungkin kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia mungkin hampir mirip ya. Karena kalau bahasa Indonesia kan pakai konjungsi kalau, seandainya, jika. Nah itu dia bisa saling menggantikan gitu tanpa ada aturan apapun. Sedangkan Jokeng Hyogeng bahasa Jepang itu dia memiliki aturannya masing-masing penggunaannya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai misalkan to, tara yang saling menggantikan, itu nggak bisa seperti itu, kayak gitu Sensei. Terus Beda juga sama bahasa Indonesia ya? ya, terus juga karena penggunaannya punya penggunanya sendiri, dari apa ya, ragam lisan dan tulisan itu agak berbeda sih penggunanya juga. Di ragam lisan itu terkadang ada penggunaannya, ada apa ya, pelesapan anak kalimat kayak gitu Sensei, atau pelesapan subjek dan objeknya gitu. Oke. Iya, kayak gitu Sensei. Oke, jadi ada perbedaan aturan gitu ya? Iya. Antara Jokeng Hyogeng bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang gitu ya. Jadi perbedaan aturan itu bisa Meli tunjukkan di skripsinya, di latar belakangnya ya? Iya. Jadi berdasarkan itu ada kemungkinan gitu ya, kita sulit memahami atau menggunakan Jokeng Hyogeng itu gitu ya? Iya betul Sensei. Oke, ada lagi nggak penelitian yang bahas misalnya tentang kesalahan berbahasa di seputar Jokeng Hyogeng gitu? Ada sih Sensei, satu. Ada ya? Ya bagus lah kalau ada ya, jadi bisa membuktikan memang pembelajar itu kesulitan ya. Oke. Sip. Terus tadi siapa lagi tuh yang nyaut? Lutfia kali ya tadi? Bukan? Atau siapa tadi? Kira-kira paham nggak masalah deskripsinya apa gitu? Emang kenapa sih harus neliti itu gitu? Pertanyaannya simpel ya, tapi susah. Kenapa kamu melakukan itu ya? Buat apa gitu ya? Emang kenapa dengan itu gitu? Dengan bentuk tai, bentuk sitagaru, bentuk tehoshi itu emang kenapa mesti diteliti? Apa masalahnya gitu? Nah itu saya pikir pertanyaan yang harus kalian pahami jawabannya. Ya. Kalau sekarang kondisinya kalian belum paham ya dengan apa yang kalian lakukan sekarang, nah itu sebuah pekerjaan rumah yang besar sekali ya. Nah, kalau kalian misalnya nggak paham, itu bukan berarti saya mau memojokkan ya. Kenapa lu nggak paham gitu, bukan. Tapi saya pengen kalian lebih terbuka, istilahnya ngobrol ya ke saya. Terus kita sama-sama mencari tahu gitu ya. Nah mencari tahu itu nggak bisa saya yang nyariin gitu ya. Terus kalian jadi tahu. Nah nggak bisa begitu. Tapi dengan kita ngobrol ya, pemahaman saya begini Sensei. Nah, terus nanti saya kasih feedback ya dengan cara seperti itu pemahaman kalian terhadap apa yang sedang kalian kerjakan, masalahnya yaitu akan lebih dalam ya. Dan kalian akan lebih siap gitu ya, lebih apa ya, mengetahui apa yang akan diselesaikan, masalah apa yang akan diselesaikan melalui skripsi kalian gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Kira-kira gimana yang lain? Bisa ngobrol ke saya? Sensei, saya mau membahas tentang ini, tapi saya nggak tahu masalahnya apa. Ada nggak yang kayak gitu? Saya Sensei. Ya, Alisa tentang? Shujoshi Kansei-ben ya. Shujoshi Kansei-ben. Bukannya waktu itu saya udah ngobrol? Iya, tapi nggak tahu ya kenapa ya. Saya itu masih stuck gitu, kayak udah semingguan ini kayak aduh ini apa gitu, saya jadi belum ngerjain sama sekali.
Ya, ya, oke. Makasih Alisa udah ngobrol ya. Sip. Ya, jadi ini yang apa ya? Yang makanya yang perlu saya tegaskan itu kalian harus bisa menjawab itu ya, bukan buat saya, bukan buat apa ya, bukan buat kepentingan saya, tapi ya nanti kalian berdasarkan ini ya bisa jawab atau enggaknya itu di sidang kalian akan seperti apa tuh bisa, itu istilahnya ya nggak kebayang juga sih, maksudnya ya di sidang tuh pasti ditanyain gitu ya. Jadi usahakan selama perkuliahan ini kalian harus bisa memahami ya gitu. Saya ngulang-ngulang aja. Intinya gini, kalau punya Alisa itu kan intinya kenapa sih harus membahas itu gitu kan ya? Kenapa harus meneliti tentang partikel akhir kan Kansai-Bank gitu ya? Padahal kan kita nggak belajar ya sebenarnya ya, nggak belajar. Jadi gimana cari apa ya? Cari fakta bahwa kita tuh membutuhkan hasil dari penelitiannya Alisa gitu. Kita harus mencari tahu bahwa ada orang yang membutuhkan gitu hasil penelitian ini. Ya, tentunya pembelajar bahasa Jepang kan ya. Pembelajar bahasa Jepang yang seperti apa yang membutuhkan informasi dari Alisa, coba kita pikirin. Ya, yang membutuhkan yang pembelajar apa sih? Belajar bahasa Jepang di daerah Kansai. Oke. Jadi ada pembelajar bahasa Jepang, ada orang Indonesia yang tinggal di Kansai gitu ya. Mereka mungkin ya sehari-hari udah dari kehidupan sehari-hari udah paham ya mungkin ya. Ya. Nah jadi kalau menurut saya ini saya juga pernah sampaikan sih ke Alisa. Cari tahu tentang orang Indonesia jumlahnya ya yang ada di daerah Kansai, udah dicari tahu? Oh, udah nemu. Udah nemu ya? Sensei. Nah itu kira-kira gimana? Dibandingkan daerah lain itu gimana? Bentar. Dia tuh daerah Kansai itu dia banyaknya di prefektur Mie. Itu dia paling banyak. Oke, kalau dibanding sama prefektur lain gimana? Prefektur lain. Dikit sih ada juga ini Ibaraki, prefektur Ibaraki. Oke. Jadi saya pengen Alisa itu menunjukkan bahwa banyak loh orang yang apa namanya yang tinggal di daerah Kansai dibanding sama daerah lain gitu. Nih buktinya di daerah Kansai itu sekian ribu orang, di daerah lain itu sedikit gitu. Bisa nggak nunjukin kayak gitu? Maksudnya bukan sekarang, maksudnya kebayang nggak? Nunjukin kayak yang di Kansai banyaknya segini daripada di daerah lain gitu. Iya kayak gitu. Nanti saya coba. Ya jadi kan datanya udah dapet ya? Iya udah. Datanya udah dapat. Nah misalnya dari data itu, misalnya ada data berupa apa? Datanya berupa angka-angka gitu ya? Ini tabel gitu sih. Tabel gitu ya? Tabel gitu kan? Kira-kira lah tabel gitu ya. Ini Kansai berapa gitu? Ini Tokyo berapa gitu kan? Nah, coba tunjukkan dengan apa namanya semacam grafik kayak gini, misalnya, misalnya ini di daerah Tokyo segini misalnya. Kalau di daerah Kansai itu
lebih banyak nih segini misalnya. Ya. Ini pura-puranya Kansai ini segini nih, berapa persen kan banyak kan? Kalau ini kan Tokyo segini misalnya. Terus yang lain tuh yang perintilan kecil-kecil ada misalnya. Nah, coba tunjukkan dengan bentuknya seperti ini. Jadi kita memperlihatkan ke orang-orang, ini ada loh orang-orang yang tinggal di sana. Kansai itu jadi pilihan orang Indonesia waktu pergi ke Jepang gitu intinya. Jadi kita di situ menunjukkan bahwa tapi Kansai itu bahasanya beda loh kan gitu ya. Ada dialek tersendiri gitu. Tapi di pendidikan kita kan nggak belajar Kansai Beng kan? Ya kan? Di Mina 1, Mina 2 nggak belajar kan? Ada gap di situ. Yang pergi ke Kansai banyak orang Indonesia. Yang pergi ke Kansai itu berarti belajar bahasa Jepang dulu kan? Ya kan? Tapi belajar bahasa Jepang kan belajar bahasa Jepang yang standar. Tapi di Kansai Bank itu ada dialek tersendiri gitu. Makanya dari sini kita bisa melihat bahwa ada kebutuhan menjelaskan mengenai Kansai Bank itu dengan lebih terstruktur. Gitu. Bisa ngerti nggak apa yang saya omongin? Ya, lumayan sih, Sensei. Oke. Ya. Tapi masalahnya itu tadi udah saya sampaikan, apa coba masalahnya? Masalahnya karena ada kebutuhan dialek, ada kebutuhan dialek Kansai buat pembelajaran Indonesia, pembelajar bahasa Jepang Indonesia yang ada di Kansai gitu. Ya, oke, kira-kira begitulah ya. Orang yang pergi ke Kansai banyak. Mereka pergi ke Kansai pasti belajar bahasa Jepang dulu ya kan. Tapi bahasa Jepang yang mereka pelajari itu bukan bahasa Jepang yang ada dialek Kansainya, bahasa Jepang standar, ya enggak? Ya kan? Iya. Tapi pas mereka ke sana, mereka dihadapi dengan bahasa Jepang yang berbeda. Gitu loh. Makanya di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Oh iya. Iya enggak? Iya, Sensei. Ya, harus bisa memahami itu. Ada gap kan? Ada gap kan? Ngerasain gapnya Kak? Gap. Orang Indonesia banyak di Kansai. Mereka belajar bahasa Jepang, tapi bahasa Jepangnya standar. Tapi di Kansai itu ada dialek tersendiri. Iya. Ya kan? Tapi orang Indonesia yang ke sana nggak belajar dialek itu. Makanya ada kebutuhan belajar itu, gitu kan? Enggak. Iya, Sensei. Ya, ini saya bukan marah ya, mohon maaf kalau nadanya. Ya, santai aja. Sorry. Ya, jadi saya berharap itu kalian bisa memahami gap-nya gitu. Ada biasanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya kita memenuhi kebutuhan itu dengan melalui jalur penelitian gitu. Ya. Jadi kayak Meli tadi, Jokeng Hyogeng itu susah nih buktinya. Aturannya beda sama Jokeng Hyogeng di Indonesia. Di buku ajar ada pelajarannya, tapi kan nggak detail sampai situ kan, nggak sampai aturan-aturannya semua ditulis semua kan, iya nggak Meli? Iya Sensei, betul. Ya, berarti sebenarnya orang itu butuh untuk memahami Jokeng Hyogeng, membutuhkan peraturan-peraturan itu untuk bisa menggunakan Jokeng Hyogeng dalam bahasa Jepang. Tapi di buku ajar tidak dipenuhi kan gitu. Iya Sensei. Ya kan? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya kita memenuhi kebutuhan itu melalui jalur penelitian. Ada yang kurang nih gitu kan. Nah, karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya efeknya itu ke orang yang belajar bahasa Jepang jadi nggak begitu mahir dalam menggunakan. Gitu.
Buktinya apa? Buktinya udah ada tuh penelitian tentang kesalahan berbahasa tentang Joking-hyogeng, ada kan Meli ya? Iya, ada Nah, itu sensei. bisa menjadi bukti bahwa pembelajar itu butuh sesuatu yang lain gitu loh. Kebutuhannya tuh ada yang lain tapi tidak terpenuhi. Gitu ya. Ini juga sebenarnya ya berlaku sama penelitian-penelitian kalian yang lain. Misalnya Alisa, tadi siapa ya? Lutfia tentang Shitagaru sama Tehoshi. Kenapa perlu memahami itu? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebayang nggak? Iya. Ya kan? Misalnya, tapi kita harus bisa menjabarkan, ya, bisa membuktikan bahwa apa yang kalian permasalahkan, misalnya Joking-hyogeng, Shitagaru sama Tehoshi, atau partikel akhir Shujoshi dalam Kansai Bank itu digunakan gitu. Kita harus memberikan gambaran nih digunain nih setiap hari misalnya sama orang Jepang, dipakai nih muncul di berbagai hal gitu ya. Tapi kita nggak dibekali cukup nih gitu. Makanya kita nggak bisa make dengan maksimal. Sampai situ bisa paham ya. Nah, terhadap masing-masing pernyataan tadi, itu kita harus memberikan bukti. Misalnya, Joking-hyogeng itu dipakai loh setiap di berbagai hal gitu. Kita harus membuktikan itu. Bahwa Joking-hyogeng itu digunakan sehari-hari. Gimana cara membuktikannya? Bisa dengan misalnya dengan munculnya penelitian banyak, misalnya penelitian banyak mengenai Joking-hyogeng itu muncul, itu membuktikan bahwa Joking-hyogeng itu dibutuhkan gitu. Terus bisa juga mencari tahu lewat ini apa korpus online yang kemarin pernah saya perkenalkan ya. Sebenarnya dengan mencari itu ya, misalnya cari dengan kata kunci Tehoshi gitu ya, muncul banyak misalnya beribu-ribu gitu ya. Nah, kita juga bisa memberikan gambaran nih penggunaannya, contohnya ya ada ribuan nih. Nah, itu bisa membuktikan bahwa ini dipakai nih sering sama orang Jepang. Makanya kita sebagai pembelajar sebaiknya memahami ini. Tapi fasilitas yang disediakan di pendidikan untuk memahami itu cukup nggak? Fasilitasnya gitu, inputnya cukup nggak? Di buku pelajaran gimana? Ada nggak dibahas? Oh, ternyata nggak ada. Tapi bukan berarti kita bisa menyalahkan bukunya ya, nggak bisa. Karena buku yang kita lihat ya buku bahasa Jepang dasar, nggak mungkin memuat semua tentang bahasa Jepang ya, nggak mungkin. Itu apa namanya nggak masuk akal gitu. Nanti kalau misalnya buku bahasa Jepang dasar aja tebelnya 100 halaman, mana ada yang mau belajar ya kan? Udah lihat tebelnya ya udah takut dulu. Bentar. Ya, jadi kita walaupun kita memahami bahwa inputnya kurang nih, kita butuh tapi nggak dipenuhi kebutuhan kita sama buku ajar. Kita tahu kondisinya gitu, tapi kita nggak bisa menyalahkan buku ajarnya. Oh, buku ajarnya kurang lengkap, nggak bisa begitu. Buku ajarnya ya yang kita lihat buku bahasa Jepang dasar. Jadi ya karena buku bahasa Jepang dasar inilah yang nggak bisa memuat semua. Jadi kita hanya bisa menceritakan kondisinya aja. Nih kondisinya seperti ini nih. Dibahas di bab sekian, tapi sayangnya contoh kalimatnya hanya sedikit, misalnya hanya 2-3. Dengan kondisi seperti ini, ada kemungkinan pembelajar itu tidak maksimal memahaminya. Karena tidak maksimal memahaminya, ada kemungkinan tidak bisa menggunakannya. Kan gitu. Ya, jadi saya berharap sih semua bisa yang lain ya, yang belum memahami apa yang sedang kalian kerjakan itu bisa cerita ke saya ya, bisa terbuka aja, saya beneran nggak ngerti sensei gitu ya, bisa ngobrol gitu, kayak gitu ya. Terus siapa lagi ya,
Jadi kalau misalnya kalian belum memahami masalah apa yang akan kalian selesaikan di penelitian yang kalian pilih sekarang temanya ya, mungkin sekarang udah ada kan ya tema-tema yang kalian pilih. Nah, itu berarti itu PR buat kalian ya, harus memahami apa sih. Tapi tadi saya udah jelaskan ya, intinya biasanya itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah, supaya bisa ngobrol lebih rinci lagi, kalian harus bisa ngobrol ke saya. Saya mau meneliti tentang ini, Sensei. Ya. Terus kondisi saya sekarang di tahap sekian, sampai sejauh mana gitu kan. Jadi harus bisa ngobrol seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau ngobrol? Silakan, mungkin. Sensei, Ya, silakan, Lutfia. ini kan saya udah coba revisi lagi yang kemarin dikomentarin Sensei. Nah, saya mau nampilin Sensei biar Ya, enak silakan. ngejelasinnya. Ya, silakan. Udah kelihatan belum Sensei? Ya, udah. Nah, ini kan yang Sensei yang mengenai buku ajar itu gimana? Nah, di sini saya udah nemuin kan Nihongo 1. Di Minano Nihongo 1 ada Tehoshi sama Tai. Terus yang ini tuh perlu itu nggak sih Sensei? Dimasukin nggak yang Tagaru? Terdapat pada buku ajar Trai GLPTN 3. Saya di sini Sensei cuma itu doang nyuruh Minano Nihongo 1 dan 2. Iya, jadi sebenarnya gini, walaupun di Minano Nihongo 2 itu tidak ada, itu silakan dijelaskan bahwa penjelasan mengenai Tai atau Tehoshi atau Tagaru itu di Minano Nihongo 1 ada di bab sekian, penjelasannya seperti apa. Tapi setelah saya cari di bab 2 itu di Minano Nihongo 2 itu ternyata tidak ada. Nah, itu dijabarkan seperti itu. Bukan berarti karena nggak ada berarti nggak usah diceritain, bukan begitu. Jadi harus diceritakan kondisinya ya. Gitu. Kita nyari penjelasan mengenai atau bukan hanya penjelasan ya, misalnya contoh kalimat ada nggak yang punya unsur Tai, Tehoshi sama Tagaru, itu coba dicari juga ya contoh kalimatnya ya. Terus Seperti dilampirin juga di sini ya Sensei. Ya, kalau bisa silakan digambarkan ya, berarti kondisinya di buku ajar itu seperti apa. Baik Sensei. Ya, itu juga yang saya lihat ini sudah sudah baik ya, silakan dilengkapi aja. Iya Sensei. Ya. Baik Sensei, terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Terus menurut Sensei ada yang kurang nggak selain itu? Apalagi ya? Sementara itu dulu sih kali ya. Nanti mungkin saya harus baca lagi. Baik Sensei. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Oke ya, nggak ada, nggak apa-apa. Nah, Sensei. Ya silakan, Kakak. Saya masih bingung kalau saya untuk setelah identifikasi masalah kan langsung ke pembatasan masalah. Nah, saya masih bingung untuk nulis pembatasan masalah seperti apa. Oke, ya terima kasih. Sip, saya tunjukkan dulu. Ya. Di pertemuan sebelumnya kayaknya sih udah pernah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lagi. Nah ini ya, jadi pembatasan masalah itu tujuannya pertama untuk supaya kita lebih menghasilkan penelitian yang lebih jelas konteksnya gitu ya. Ini konteksnya di bahasa apa sih? Bahasa Jepang kan luas, banyak ya. Bahasa Jepang tuh banyak. Bahasa formal, bahasa informal, bahasa di kantor, bahasa di pasar. Kita bayangin aja bahasa Indonesia. Antara bahasa Indonesia yang kita gunakan di pasar ya sama di kantor itu kan beda banget ya bahasa Indonesianya ya.
kan nggak mungkin kalau di pasar misalnya, selamat siang Ibu, apakah saya bisa mengajukan penawaran untuk pete ini? Itu kan nggak mungkin ngomong kayak gitu kan? Ya, jadi pasti ada jenis-jenisnya gitu loh bahasa Indonesia. Ya, ini kita lagi ngomongin bahasa Indonesia ya. Itu pasti nggak sama di rumah ya, sama ketika kalian di sekolah ya, itu beda. Dan masing-masing konteks bahasa itu bisa jadi sebuah penelitian dengan satu tema yang sama. Misalnya penggunaan saya di pasar, penggunaan saya di konteks perkantoran misalnya, penggunaan kata saya maksudnya ya, saya itu kotasi saya gitu. Penggunaan saya di mana lagi, di sekolah misalnya, itu masing-masing bisa jadi sebuah penelitian. Kenapa begitu? Karena masing-masing punya karakteristik komunikasi sendiri-sendiri. Ya kan? Kalian ngerasain sendiri kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan bahasa Jepang. Dengan bahasa asing ya sama aja sebenarnya. Jadi dengan membatasi masalah, kita ngomongin satu tema ini di bahasa Jepang yang mana? Nah, nggak mungkin kita ngomongin semua kan, karena nggak sama gitu. Nah, itu dulu kita batasi. Makanya supaya kita bisa menghasilkan hasil penelitian yang spesifik. Ya. Saya meneliti mengenai misalnya setsuzokushi di percakapan misalnya. Percakapan itu kan berarti ada komunikasi gitu ya, maksudnya antar dua orang atau lebih gitu ya. Nah, hasil yang dikeluarkan di penelitian itu ya seputar di percakapan aja gitu ya. Jadi kalau di konteks yang lain mungkin berbeda, tapi kalau di percakapan itu hasilnya begini loh gitu. Jadi kita bisa menjabarkan hasil penelitian yang lebih spesifik. Terus kita juga bisa menjelaskan atau menegaskan posisi sudut pandang kita sebagai peneliti ya. Kita tuh sedang memandangi bahasa Jepang yang mana sih? Jadi fokusnya bisa diperjelas ya. Itu. Jadi misalnya dengan membatasi masalah ya, itu sebenarnya kita membantu diri kita sendiri ketika misalnya ditanya sama dosen pengujinya ya. Kalau sebenarnya kan ada di misalnya ya, kita udah memberikan hasil berdasarkan penelitian saya, penggunaan setsuzokushi di ragam bahasa lisan di perkantoran itu hasilnya begini. Terus ada misalnya dosen penguji yang bilang, oh ada juga loh hasil yang begini dari penelitian yang lain. Gitu. Penelitiannya seperti apa? Penelitiannya di ragam bahasa tulisan misalnya. Oh itu tulisan mungkin ya, jadi karena ini lisan ya, jadi mungkin ada perbedaan gitu ya. Jadi bisa berargumen seperti itu. Nah, ini juga udah pernah saya sampaikan ya. Nah, cara membatasinya itu, pertama kita bisa membatasi subjek penelitiannya. Misalnya setsuzokushi. Setsuzokushi itu kan banyak. Ya, setsuzokushi yang mana nih? Pertama. Contohnya ini kan ada keigo ya. Keigo itu kan ada 3 jenis kalau nggak salah ya. Ada sonkeigo, ada teinego, ada kenjogo. Kita mau menganalisis yang mana nih gitu ya. Pertama kita membatasi itu. Ya. Kalau boleh tahu Raka apa nih masalahnya, apa temanya? Saya temanya tentang perbedaan pitch accent bahasa Jepang yang pembelajar accent. Ya, pelajar bahasa Jepang sama yang native. Native ya, oke. Ya, oke. Nah, mengenai pitch accent tentang naik turunnya gitu ya kalau nggak salah. Oh iya, yang apa namanya disebutnya pitch accent ya, betul. Yang naik turun. Intonasi mungkin ya kalau gampang. Enggak, kalau beda, ya? Pitch accent sama intonasi beda. Oke. Ya. Berarti kan ini berarti datanya tuh akan melihat tuturan langsung gitu ya. Kan kita kalau neliti itu harus ada,
kita nyari taunya di mana nih, melalui apa gitu ya. Istilahnya datanya apa nih gitu. Berarti datanya kalau yang saya dengar ini tuturan langsung gitu atau gimana, Raka? Mungkin apa basic untuk yang penutur aslinya mungkin saya pakai itu apa yang kayak dari buku, dari apa namanya, buku pelajaran untuk yang pitch accent-nya sama yang pembelajar gitu. Pembelajarnya berarti ngambil langsung gitu ya? Ya. Ngerekam langsung maksudnya ya. Jadi Raka minta pembelajar siapa temennya gitu suruh ngomong pakai bahasa Jepang gitu ya, terus direkam. Kalau saya bukan direkam tapi lebih ke itu tuh. Kan untuk pitch accent tuh kan ada itu ya. Ada atas bawah gitu. Nah, nanti ada kayak semacam apa? Disebutnya multiple choice gitu. Jadi angket gitu. Tapi multiple choice. Misalnya Hashiru tuh misalnya hanya yang tinggi atau yang ru-nya yang tinggi atau apa gitu. Oke. Nyata begitu. Itu kayaknya susah banget ya. Kalau saya sendiri ya, saya pribadi nggak pernah dapat pelajaran seperti itu. Ada nggak dapat pelajaran seperti itu nggak dulu waktu belajar? Waktu di Hiroshima sih saya waktu itu pas ujiannya itu, Sensei. Oke. Nah, teman-temannya yang belajar di Indonesia itu ada nggak inputnya mengenai itu, pengetahuan mengenai itu? Paling waktu Oningorong aja ya. Nah, ada nggak di situ yang spesifik yang sama gitu loh? Ada tapi cuma satu bab nggak salah waktu itu. Ya, satu bab ya. Iya. Oke. Itu Nah kan itu kan kelihatannya bakal jadi masalah tuh. Nah itu yang saya ingin bahas gitu. masalahnya gimana ya saya ngejelasinnya ya? Saya pikir Raka ini mau ngerekam gitu, tuturan temennya direkam, terus sama Raka sama dianalisis pakai software gitu ya. Oh kalau itu bisanya paling intonasi Sensei, bukan aksen jadinya. Aksen ya. Oke. Gimana ya anak contohnya ya? Saya juga belum kebayang sih soalnya bakal seperti apa ya. Berarti tebak-tebakan dong ya. Kayak Ya kalau yang deket gimana ya? tebak-tebakan ya. Soalnya kadang-kadang kan kalau kayak penutur asli Jepang juga kadang suka bingung yang mana yang Hogeng, mana yang Hyojungo tuh. Saya mungkin ambilnya kalau untuk yang penutur asli pakainya yang dari buku pelajaran aja gitu. Contohnya. Nah, kalau pembelajar kita, saya lah ya, berarti saya nanti dikasih soal gitu ya. Terus mana nih pitch aksen yang benar gitu? Hashiru atau Hashiru gitu-gitu ya? Oh iya betul yang gitu. Yang mana nih? Berarti saya nebak gitu ya. Bukan berdasarkan pengetahuan ya, maksudnya tebak-tebakan jatuhnya. Ya tapi mungkin kalau saya yang udah sering cokai mungkin ngerti gitu saya pikir. Saya pun misalnya disuguhi soal seperti itu, jatuhnya jadi tebak-tebakan sih. Misalnya saya udah di Jepang 8 tahun lah, lumayan lah, lama lah. Kalaupun disuguhi itu, saya terus terang nggak mampu mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang enggak gitu. Masalahnya di situ yang saya jadi masalah ya. Maksudnya masalah itu bukan masalah penelitian, tapi masalah ini penelitiannya dengan cara seperti itu bisa maju atau enggak gitu. Takutnya ada yang nampak-nampak terus pada benar gitu ya. Nah, kalau misalnya si pembelajar ini tidak punya pengetahuan yang cukup, terus ujung-ujungnya dia menebak, jadi sulit untuk mengambil kesimpulan dari hasil tebak-tebakan itu gitu loh. Apa mendingan dibatasi untuk yang N2 ke atas apa ya? Ya. Ini juga sebenarnya
saya apa ya? Maksudnya saya bahasa Jepang kalau JLPT udah N1, tapi terus terang kalau disuguhi soal seperti itu saya kesulitan. Karena jadi iya jatuhnya jadi mungkin ada sedikit ya, maksudnya ingatan saya, tapi bukan berarti itu bisa jadi patokan gitu ya. Pasti nggak ada standarnya di dalam diri saya gitu loh. Nebaknya itu nggak, pasti random gitu. Jadi mungkin perlu dicek lagi ya. Maksudnya kalau misalnya mau ngecek kondisi pitch aksennya orang Indonesia ketika ngomong bahasa Jepang, itu mungkin masih memungkinkan ya, masih bisa kita analisis. Ternyata orang Indonesia yang levelnya sekian itu cenderung pitch aksennya tuh salah. Salahnya di bagian mana? Mungkin itu masih bisa terwujud ya. Oh iya. Tapi kalau misalnya dengan cara tadi itu balik lagi sih ke tujuannya, buat nyari tahu apa, misalnya tujuannya apa gitu ya. Mungkin saya juga perlu tanya dulu tadi harusnya ya. Tujuannya Kakak mau cari apanya gitu. Jadi mungkin perlu diperjelas dulu itu. Saya sih inginnya ya apa ya, lihat aja ada perbedaan atau enggak gitu. Untuk yang apa, yang belajar bahasa Jepang sama yang native gitu. Oh ya, berarti kalau gitu tinggal suruh ngomong aja pembelajarnya dengan yang sama gitu. Misalnya di buku ada native bilang begini, ame ga furimasu misalnya, pembelajarnya suruh bilang hal yang sama aja, dilihat terus dilihat ya pakai software dia gimana tuh pitch aksennya. Oh iya. Gitu. Jadi pertama mungkin pembatasan masalahnya tuh mungkin bisa kan kita juga, saya sendiri nggak tahu intonasi itu apa, pitch aksen itu apa. Jadi mungkin perlu dibatasi bahwa saya tuh nganalisis pitch aksen loh, pitch aksen tuh kayak gini loh gitu. Jadi harus bisa membedakan, menunjukkan perbedaan ya. Istilahnya mengedukasi si pembaca skripsinya Raka nanti bahwa pitch aksen itu bukan intonasi ya. Pitch aksen tuh yang kayak gini loh. Nah, jadi saya mau ngebahasnya pitch aksen ya, bukan intonasi. Nah, itu pembatasan, salah satu pembatasan ya. Terus pembatasan masalah yang bisa ditulis lagi sama Raka, membatasi, saya pikir ya, ini saya pendapat pribadi. Ketika kita ngomong satu kata, sama ketika kita ngomong satu kalimat yang panjang, itu kalau intonasi itu pasti berubah. Yang saya tahu begitu ya. Nah, Raka ini mau cari pitch accent ketika si pembelajarnya ngomong satu kata, atau satu frase, atau satu kalimat yang panjang. Nah, mana tuh? Itu juga bisa dibatasi seperti itu ya. Bisa juga seperti itu, membatasi seperti itu ya. Terus kalimatnya juga kan macam-macam. Ada kalimat datar, misalnya pernyataan, ada kalimat tanya, ada kalimat perintah ya. Nah, mau ngomongin yang mana nih? Mau fokus ke yang mana? Kan bisa juga membatasi. Saya dalam penelitian kali ini meminta si pembelajar itu ngomong sebuah pernyataan, misalnya bukan perintah, bukan pertanyaan, bukan, tapi pernyataan. Ya. Itu juga sebuah pembatasan. Jadi nanti fokus bahwa ketika si pembelajar mengucapkan pernyataan ini, itu ternyata pitch aksennya berbeda dengan orang Jepang, misalnya. Nah, kalau pertanyaan gimana, Raka? Oh, pertanyaan saya nggak tahu, saya nggak neliti di penelitian ini, gitu. Kasarnya bisa gitu ya. Ya, jadi mungkin itu dulu kali ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin mungkin kapan-kapan Raka bisa presentasi ya tentang rencana penelitiannya. Jadi pitch aksen itu apa? Jadi harus bisa mengedukasi
kita nih yang dengerin gitu. Oh iya. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Oke ya, jadi banyak sih sebenarnya yang bisa kita tulis di pembatasan masalah ya. Pertama tadi subjeknya apa. Kalau yang tadi kan kayak misalnya Shitai, Tagaru itu kan modalitas kalau nggak salah ya. Nah, modalitas itu kan banyak. Modalitas yang apa nih yang mau kita bahas? Yang itu misalnya yang ada Tai, Tagaru gitu ya. Modalitas apa saya lupa. Gambo atau apa ya? Kalau nggak salah. Misalnya itu. Nah, Gambo itu kan ada banyak juga kan. Nah, kita fokus kemana? Terus kita mau meneliti di bahasa Jepang yang seperti apa? Lisankah, tulisankah? Terus kalau bisa lebih spesifik di konteksnya di mana gitu ya, di perkantoran, di sekolahan, atau yang kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Asal jelas aja tulisan lisan di mana, tulisan di mana, tulisan di koran sama di novel kan pasti beda. Tulisan di postingan orang di Twitter sama di koran pasti beda kan, ya. Jadi itu masing-masing tulisan punya karakternya. Mana tulisan yang mau kalian bahas? Itu juga bisa dibatasi di situ. Terus sumber datanya dari mana? Ya, bisa. Saya mau ngebahas ragam bahasa tulisan. Sumbernya kan macam-macam. Ada koran, ada buku novel. Buku juga kan macam-macam ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Kira-kira itu kali ya sementara ini. Terus mengenai pembatasan masalah ini, tadi saya mau ngomong sesuatu tapi lupa ya. Lupa. Ya, intinya bahasa itu ragamnya banyak. Jadi kalian, gini, ketika kalian menulis pembatasan masalah, itu kalian bisa menulis berdasarkan pengetahuan kalian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa cerita dulu, penelitian ini dalam skripsi ini penulis akan meneliti mengenai apanya, mengenai apa, mengenai makna dan penggunaan dari apa gitu ya, dari partikel misalnya. Penelitian sebelumnya itu banyak meneliti mengenai partikel, tapi misalnya sudah banyak nih yang partikel apa, tapi yang partikel ini khususnya di Kansai Bank itu belum ada, maka dari itu penulis akan fokus ke situ. Terus penelitian sebelumnya itu sumber datanya itu menggunakan kalimat dari mana kebanyakan. Dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti mengenai ini dengan menggunakan data berupa kalimat dari mana. Jadi bisa cerita seperti itu kali ya gambarannya. Oke, jadi itu kira-kira ya. Saya sih berharap hari ini tuh kalian bisa ngobrol ke saya ya. Sensei, penelitian saya mengenai analisis ini terhadap ini misalnya. Untuk itu saya sudah melakukan apa gitu ya. Latar belakangnya kenapa saya melakukan penelitian ini karena begini. Jadi saya berharap kalian bisa bercerita seperti itu. Ya. Kira-kira minggu depan bisa? Ya, minggu depan gimana? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, jadi yang lain gimana? Silakan. Jadi gini loh, saya pengen kalian itu banyak bercerita mengenai penelitiannya. Apa saya kasih template aja kali ya? Jadi saya kasih template, terus nanti kalian berusaha. Template itu maksudnya ini ya, kayak PPT gitu yang masih kosong, ada poin-poinnya. Nah, silakan kalian tinggal isi aja gitu kali ya. Lebih mudah gitu ya. Halo. Kayaknya lebih Boleh gampang sih, gitu sih. Sensei.
Ya, gimana, Lutfia? Kalau saya sih ya boleh-boleh aja. Oke, sip. Terima kasih. Raka, gimana tadi? Kalau kayak gitu kayaknya lebih gampang ya Sensei, bener. Oke, baik. Ya, baik. Nanti saya Lebih siapkan. gampang ngungkapinnya. Oke, baik. Kalau gitu, nanti saya siapkan template-nya minggu depan. Ya, coba bikin sederhana dulu deh, yang sebisanya dulu ya. Jadi dengan berbicara di depan orang lain mengenai penelitiannya, itu saya pikir akan banyak membantu kalian nanti, terutama di sidang ya. Karena sidang itu tiba-tiba kalian harus ngomong di depan orang tentang penelitian, kan kalau nggak latihan dulu susah loh itu. Makanya kakak-kakak kelasnya itu banyak yang deg-degan sebelum sidang. Nah, semester kemarin alhamdulillah saya bisa bikin rehearsal. Saya pribadi ya ngadain sendiri gitu. Ya lumayan, jadi banyak yang istilahnya kekhawatiran itu bisa diminimalisir gitu. Nah, saya berharap dari mata kuliah ini itu kita bisa latihan dikit-dikit ya, tentang menyampaikan isi penelitiannya. Ya, jadi itu aja sih hari ini ya yang mau saya sampaikan. Silakan sisa waktunya, ada nggak sisa waktunya? Sedikit ya. Nanti kalian gunakan. Nanti saya siapkan template-nya, saya kirim ke grup ya. Oke. Sebelum saya tutup, apa ada yang mau disampaikan dulu? Cukup Sensei. Cukup ya, oke. Hari ini banyak yang diem. Novela, Nugroho, Albert, Haikal, Adam. Biasanya Adam ngobrol. Lagi sibuk kali ya. Lagi ini Sensei ngedit bab 2, sekalian dengerin Sensei. Oh gitu. Oke, sip. Iya. Yang lain gimana? Ada di situ atau gimana tuh? Maksudnya gini, kalau ada di situ, terus lagi ngedengerin aja Sensei hari ini saya gimana, itu nggak apa-apa. Cuman kalau cuman buat Zoom aja ada di situ gitu namanya, nah itu sangat disayangkan sebenarnya. Sayang kuotanya, mendingan nonton rekamannya aja gitu. Ada ya? Nugroho, Sensei. Novela. Ada, oke. Novela gimana nih? Ada. Ada sisi. Albert ada, sip, terima kasih. Albert kayaknya rame terus di belakangnya. Oke. Ya, jadi kita itu diposisikan di kondisi yang sulit memang ya. Kondisi nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol langsung ya. Jadi berpengaruh ke motivasi ya, motivasi buat ngelanjutin skripsi ini gimana, susah banget. Nah, saya juga sama memahami maksudnya mengalami hal yang sama ya. Itu males banget ya. Sekarang kuliah juga udah capek, serius deh. Jadi yang capek kuliah online itu bukan kalian aja ya, sama saya juga capek ya. Banyak sih pengaruhnya. Saya juga pengen cepet-cepet, kita pengen cepet-cepet offline gitu ya, enak di kelas gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, susah ya, itu saya tapi tetap pengen kita lebih bisa lebih terbuka lagi ya, maksudnya ngobrol di kelas ini lebih bisa banyak yang kalian omongkan, jangan saya doang yang ngomong. Saya doang yang ngomong, nanti kalian nggak dapet apa-apa. Saya dengerin saya ngomong doang tuh ya gimana ya, saya juga nggak gimana gitu. Saya berharap kalian lebih banyak bisa terbuka ya sama saya, sama teman-temannya di sini. Kita coba kerjakan ini bareng-bareng ya. Nanti misalnya kalian presentasi, temennya bisa kasih saran, ya, kasih feedback ya. Dan ketika kalian memberikan feedback untuk temennya ya, itu saya pikir juga feedback untuk diri kalian sendiri ya. Jadi kita coba belajar bisa seperti itu ya. Oke, itu saja hari ini ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih banyak Sensei. Sensei. Sehat selalu Terima kasih Sensei. banyak Sensei. Terima kasih Ya, banyak terima Sensei. kasih. Sensei. Oke.